Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sengkuni. Kebetulan sekali nih Mbak, saya tuh pengen nanya nih sama Mbak nih. Ini agak lain nih pertanyaan saya ini. Jadi begini Mbak, kalau menurut Mbak, sosok Amin Rais itu seperti apa sih Mbak? Kalau menurut Mbak nih? Kalau saya berpendapat memang memalukan. Apa? Memalukan. Memalukan. Jadi sosok Amin Rais itu memalukan menurut Mbak ya? Ya. Pantesan selama ini ngomongnya tuh ngelantur. Ternyata Amin Rais itu memalukan menurut Mbak Sengkuni. Ya. Oke Mbak Sengkuni, oke. Sekarang pertanyaan saya kedua. Ngomong-ngomong, Amin Rais itu sakit ya Mbak? Ya. Kalau boleh tahu sakit apa sih? Setengah gila. Setengah gila. Aduh, pengen batuk saya dengarnya Mbak. Jadi Amin Rais itu setengah gila. Setengah gila. Tapi Mbak, dia udah pernah berobat belum sih? Sudah. Sudah. Ke dokter siapa berobatnya? Dokter T. Fauzia. Dokter Tifa lagi. Bukannya sembuh ntar Mbak, ya kan? Malah tambah gila jadinya. Masa ke dokter Tifa terus berobat? Tolong kasih tahu ke Amin Rais, jangan ke dokter Tifa mulu gitu berobatnya, ke dokter yang lain kek. Ntar tambah gila ntar. Ya udah deh. Sekarang saya mau dengar cerita dari Mbak Sengkuni aja. Apa yang mau disampaikan? Terus tentang apa? Jokowi. Tuh kan, saya udah yakin nih pasti nih tentang Pak Jokowi, nggak lain dan nggak bukan. Karena kenapa? Kalau Mbak membahas orang lain, channel YouTube Mbak nggak rame, viewernya nggak ada, iya kan? Ya. Tuh kan, saya udah yakin nih dari awal pasti ngebahas Pak Jokowi. Mbak ini ketagihan ngebahas Pak Jokowi. Karena kalau ngebahas tokoh lain, channel YouTube Mas sepi. Ayo ketahuan. Tapi kalau Mbak ngebahas Pak Jokowi, saya lihat tuh banyak terus tuh, rame terus, ya kan? Ayo. Kalau saya jadi Mbak malu Mbak. Masa kemarin tokoh reformasi berubah menjadi YouTuber? Yang YouTuber itu yang kayak saya lah ya kan, nggak punya nama apalah. Ini dari tokoh reformasi berubah jadi YouTuber. YouTubernya mending YouTuber yang bener. Ini isi kontennya menghujat terus. Mbak menghasilkan uang dari menghujat Pak Jokowi. Aduh. Rugi
ini negara punya Mbak ini rugi. Sudah lanjut, apa yang mau dibicarakan? Silakan. Sesuatu yang misterius biasanya lebih menarik daripada realitas yang faktual. Karena sudah sekitar 4 tahun Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kalau memang ada. Sementara beberapa ilmuwan seperti pakar telematika yang sangat teliti yang meyakinkan kita semua. Pakar telematika itu mah pakar telenovela itu. Soalnya dia suka nyelidiki film bokep. Pakar telematika dari mana itu? Ngaco ini Mbak Sengkuni, ngaco ini. Ayo lanjut ke IKN Nusantara. Nah, proyek hambur-hambur uang negara oleh Jokowi itu berupa mangkraknya puluhan bandara dan pelabuhan yang asal-asalan tanpa studi PNBP, yaitu studi penerimaan negara bukan pajak. Nah, puluhan bandara mangkrak karena sepi penumpang itu semua gara-gara ambisi pokok Jokowi. Tentu harus disebutkan di sini, penghancuran demokrasi oleh Jokowi juga memang real, nyata, dan terang benderang. Anehnya, semua itu kalah terkenal dengan isu ijazah Jokowi palsu. Ini sebuah misteri dalam dunia informasi dan komunikasi. Dari tahun ke tahun, Jokowi sendiri yang memperparah berita penuh misteri ini. Kalau saya berpendapat, Jokowi memang tidak punya, saya lagi tidak punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Katanya Jokowi tidak punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan. Nah, kita buktikan nanti ya Mbak. Kita buktikan di persidangan. Kalau misalkan ijazah Pak Jokowi asli, Mbak mau nggak masuk penjara? Hah? Mau nggak? Mau nggak? Nah, saya juga mau. Kalau misalkan palsu ijazah Pak Jokowi, saya yang masuk penjara. Mau nggak bersumpah kayak gitu? Ayo, berani nggak? Mas Sengkuni masih aja menghujat keluarga Pak Jokowi, nggak henti-hentinya. Punya dendam apa sih Mas Sengkuni sama Pak Jokowi? Hah? Apa sih yang dirugiin gitu oleh keluarga Pak Jokowi itu terhadap keluarga Mbak? Apa? Bahkan nih saya lihat selama ini udah beberapa tahun ini Mbak selalu menghujat keluarga Pak Jokowi, tapi apa? Nggak pernah dibalas sama Pak Jokowi. Nah, karena nggak dibalas itu Mbak makin menjadi-jadi brengsek, Mbak, tahu nggak? Jadi toko-toko ya, kepala negara Pak Prabowo nggak pernah menanggapi Mbak. Pak Jokowi nggak pernah. Itu artinya apa? Itu artinya Mbak itu sudah nggak dianggap, sudah menjadi gelandangan politik, sampah masyarakat. Apalagi coba, mau apapun yang Mbak ucapin, sekotor apapun yang Mbak ucapin terhadap Pak Prabowo, Pak Jokowi, nggak bakal mereka tanggapin. Mbak maunya itu ditanggapin, tapi nggak penting. Mbak itu orang tua, ya kan? Kalaupun di penjara, paling bentar lagi mati. Jadi nggak bakal ditanggapin, Mbak. Percuma nanggapin, Mbak. Jadi silakan Mbak mau ngomong apa aja deh, silakan mau ngomong apa aja. Tapi sekali lagi nih saya mau nanya, tadi Amin Rais itu sakit apa? Setengah gila. Gila, setengah gila. Amin Mbak. Mudah-mudahan nggak nular ke saya penyakit setengah gilanya. Apa sih coba sih? Awas lu, gua kerjain. Enak banget lu ya, gua kerjain pokoknya.